Pemirsa, angin kencang disertai hujan badai melanda kota Solok, Sumatera Barat. Pada akibatnya puluhan rumah warga mengalami rusak parah akibat atapnya diterjang angin. Tengok itu mah, atap itu mah. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, lindungilah ya Allah. Angin kencang disertai hujan badai melanda kota Solok, Sumatera Barat pada Senin pagi. Akibat peristiwa ini puluhan rumah rusak parah terutama di bagian atap. Sejumlah baliho dan pohon pelindung tumbang ke jalan raya hingga menimpa kendaraan warga. Kawasan Sinapa Piliang dan Pasar Kota Solok merupakan daerah terparah terkena dampak angin kencang ini. Sejumlah petugas kepolisian bersama BPBD langsung mengevakuasi pohon tumbang yang menghambat akses jalan raya. Belum ada laporan terkait adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun warga dihimbau agar tetap waspada dan berhati-hati. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu di kawasan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hujan dan angin kencang menyebabkan pohon tumbang dan timpa rumah warga. Angin kencang juga melanda kawasan Bojong Soang, Bandung dan terbangkan berbagai material. Hujan disertai angin kencang membuat panik warga menerjang kawasan Cibentang, Ciseeng, Kabupaten Bogor. Meski terjangan angin tidak berlangsung lama, namun sejumlah pohon pisang di perkebunan tumbang. Angin juga membuat batang pohon di sepanjang jalan raya ikut tumbang hingga menimpa kendaraan yang sedang terparkir. Batang pohon yang patah dan tumbang akibat tidak kuat menahan terjangan angin yang sangat kencang. Selain itu, angin juga membuat genteng rumah warga berterbangan hingga membuat kerusakan. Angin kencang juga melanda kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Kencangnya hembusan angin menyebabkan atap seng dan sampah-sampah plastik berterbangan. Warga mengaku meski terjangan angin tidak berlangsung lama, namun sempat membuat panik khawatir atap rumah ikut terbawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabel utilitas yang semrawut di Jalan Kapuk Raya, Penjaringan, Jakarta Utara membuat warga resah. Kondisi kabel yang berserakan di pinggir jalan dan menjuntai hingga terpaksa dipotong dengan bambu menjadikan rawan kecelakaan dan terbakar. Beginilah kondisi kabel utilitas di Jalan Kapuk Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu siang. Kabel listrik, internet, dan fiber optik terlihat semrawut, berserakan ke tanah, dan ada yang menjuntai rendah hingga terpaksa disanggah oleh bambu. Pemandangan ini sudah terjadi bertahun-tahun, membuat warga resah. Meski sudah beberapa kali diperbaiki, namun kabel-kabel tersebut kembali berantakan dikarenakan seringnya truk kontainer melintas tersangkut kabel. Warga khawatir hal ini dapat membahayakan pengguna jalan dan bahkan menyebabkan kebakaran. Lihat udah keadaannya udah kayak begini. Apa karena kesenggol truk? Tadinya begitu, Bang. Sering, itu udah hampir sering lah. Itu kesenggol putus, dibenerin lagi. Warga berharap pihak terkait dapat segera mengatasi permasalahan kabel semrawut di lokasi ini untuk mencegah bahaya bagi pengguna jalan dan menjaga estetika lingkungan sekitar. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Terjadi kebakaran gardu listrik. Dengan bantuan warga, sekitar 15 menit kemudian, api sudah bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Pohon tumbang akibat hujan dan angin kencang timpa rumah warga di Bogor, Jawa Barat. Evakuasi ditargetkan rampung hari ini. Korban tewas Pondok Pesantren Al-Khozini mencapai 54 orang.
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani sidang lanjutan gugatan pra-peradilan kasus korupsi pengadaan laptop. Pemirsa Sindo Siang, kita awali dengan informasi sebuah minibus remblong di jalur Canggar Mojokerto, Jawa Timur dan masuk dalam jurang sedalam 30 meter. Akibatnya 2 orang penumpang tewas di lokasi dan 5 lainnya luka-luka. Sebuah minibus yang berpenumpang 7 orang ini terjun ke dalam jurang sedalam 30 meter di jalur Kota Batu menuju Kota Mojokerto. Akibat kecelakaan ini, 2 orang tewas, sementara 5 lainnya menderita luka-luka. Sejumlah relawan dan warga berupaya mengevakuasi penumpang yang terjepit mobil, serta sebagian berhamburan keluar. Proses evakuasi berlangsung sulit karena kedalaman jurang dan penumpang yang terjepit bodi mobil. Diduga minibus yang melaju dari arah Kota Batu ini melaju kencang dan menabrak dinding rest area. Namun mobil tetap melaju dan masuk ke dalam jurang. Diduga kecelakaan terjadi akibat rem minibus tak berfungsi, membuat laju kendaraan tak terkendali hingga masuk ke dalam jurang. Dari atas tuh kecepatan kompon sangat kencang, nyampe montang-manting nggak terkendali ya. Akhirnya di pembatasan rest area sudah nggak tahan, nyantap gampeng. Gampeng rest area. Gampeng rest area. Akhirnya keprosok di jalan terus. Akhirnya masuk jurang sini. Di jalannya terdapat 7 orang, di mana informasi sementara masih adanya remblong. Korban tewas adalah Erawati dan Hesti Rahayu, warga Kota Surabaya. Sedangkan 5 lainnya dalam perawatan di Rumah Sakit Sumber Gelaga, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, sebuah truk tronton terjun dari tol Tangerang Merak dan menimpa 2 kendaraan yang melintas di terowongan Kaligandu, Kota Serang, Banten. Akibatnya 5 orang mengalami luka-luka. Warga Kaligandu, Serang, Banten dikejutkan dengan kecelakaan yang terjadi di terowongan Kaligandu. Sebuah truk tronton yang melaju dari arah Serang Timur menuju Merak tiba-tiba oleng menabrak pembatas jalan tol hingga terjun ke jalan di bawah jalan tol. Truk menimpa sebuah pickup, 2 sepeda motor dan seorang juru parkir yang sedang berada di lokasi. Diduga, sopir truk tronton mengantuk dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Akibat kecelakaan ini, 5 orang terluka dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Mengantuk lanjut dari jalur arah ke Merak atau jalur A itu menyeberang ke jalur B, lanjut menerobos pembatas jalan dan terjun dari atas ke bawah menimpa KR, kendaraan pickup dan kendaraan motor roda 2. Lanjut untuk korban sementara sudah dievakuasi ke rumah sakit Hari Asih. Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.